Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julfa Khairani, calon guru penggerak angkatan 4. Saya didampingi oleh orang-orang hebat yaitu Ibu Fitri Eka Winartika Ban MPD sebagai pengajar praktik dan Bapak Dr. Randus Joko Sihwidi MM sebagai fasilitator. Kali ini saya akan memaparkan modul 1.1.A.9 Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup. Tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia, selamat raganya dan selamat jiwanya. Fungsi pendidik adalah sebagai pamong dan among, yaitu merawat, menuntun dan menumbuhkan dalam mengembangkan potensi dan minat masing-masing anak, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik seperti petani atau tukang kebun. Peserta didik itu bagaikan biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Peserta didik itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, namun bibit jagung tersebut dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan Pak Tani. Begitu juga dengan peserta didik kita. Walaupun peserta didik mempunyai kemampuan yang rendah, tetapi jika kita sebagai pendidik dengan sepenuh hati menuntun, memberi semangat dan mengarahkan peserta didik, maka insya Allah kita bisa membentuk peserta didik yang mempunyai karakter dan profil pelajar Pancasila sesuai kodrat yang dimiliki masing-masing peserta didik. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang saya percaya tentang peserta didik yaitu: yang pertama, saya berpikir semua peserta didik itu sama. Peserta didik itu bagaikan kertas putih, kertas yang kosong, di mana tugas saya adalah melukis di dalam kertas kosong tersebut. Yang kedua, peserta didik adalah sebagai objek pembelajaran, dan saya sebagai guru adalah sumber belajar yang paling penting. Yang ketiga, saya berharap seluruh siswa harus menguasai semua materi pembelajaran yang sudah saya sampaikan, sesuai dengan target kurikulum. Yang keempat, pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan atau metode pembelajaran yang saya anggap tepat dan tidak memperhatikan bakat, minat, dan kebutuhan peserta didik. Yang kelima, pembelajaran dianggap berhasil jika peserta didik mampu menguasai semua materi pembelajaran sesuai dengan target kurikulum. Yang keenam, jika peserta didik tidak mencapai nilai sesuai dengan target kurikulum, maka saya merasa kecewa. Apa perubahan dan pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Setelah mempelajari modul ini, saya mempunyai pemikiran yang berbeda. Yang pertama, siswa bukanlah kertas putih, tetapi siswa adalah kertas yang bermacam-macam warna. Mereka memiliki minat dan bakat.
Guru berperan menuntun mereka, membentuk siswa yang berkarakter sesuai kodrat yang dimiliki peserta didik. Yang kedua, siswa adalah sebagai subjek pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator, mentor, dan sahabat. Yang ketiga, pembelajaran berpusat kepada peserta didik, dan pembelajaran haruslah berpihak kepada peserta didik, sehingga menciptakan merdeka belajar. Apa yang bisa saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Untuk menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas saya akan melakukan beberapa perubahan dari yang selama ini saya lakukan, yaitu yang pertama, saya akan berusaha membuat suasana belajar yang lebih nyaman dan menyenangkan dengan tetap berpihak kepada peserta didik. Yang kedua, saya akan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berpikir dan berkreasi dengan tetap memberi pengarahan dan tuntunan. Sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Artinya, guru harus bisa menjadi contoh yang baik. Guru harus bisa memberikan semangat dan motivasi dengan kreatif agar peserta didik belajar dengan semangat. Guru harus memberikan dorongan dan arahan kepada peserta didik, sehingga membentuk siswa yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian kesimpulan dan refleksi saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya mempunyai sebuah pantun. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.